Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ketemu lagi sama kakak di pelajaran Bahasa Indonesia, dan ini mungkin jadi pertemuan terakhir, cuman kakak harap nanti ke depannya kita tetap bisa komunikasi, boleh lewat Instagram atau boleh lewat WA. Instagram kakak Adinda double A sama H ya, jadi Adinda A PHH gitu. Nah, jadi kakak harap ke depannya kita tetap bisa ngobrol ya, yang mau cerita-cerita juga boleh, nanti chat kakak aja. Oke, oke. Jadi di pertemuan terakhir Rumbel ini, kita bakal belajar tentang teks biografi. Nah, oh my God, wait. Jadi, bentar. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada gak yang pernah ketemu sama teks biografi? Nah, kakak yakin ada beberapa dari kalian mungkin yang udah pernah ketemu sama teks biografi ini. Oke, bentar ya. Nah, oke. Jadi, teks biografi ini tentang kehidupan seseorang gitu. Contohnya di sini kayak Ki Hajar Dewantara ini gitu. Nah, ini buat gambaran awal, jadi teks biografi itu seperti ini ya. Jadi ada tokoh yang dijadikan pemeran utama gitu. Jadi di sini subjeknya itu adalah Ki Hajar Dewantara gitu. Menceritakan tentang dia dari lahir, yaitu lahirnya kapan, di mana, dan latar belakang subjek yang dipilih. Kemudian juga tentang peristiwa hidupnya gitu, peristiwa-peristiwa pentingnya, terus juga dari orientasi gitu ya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi dimulai dari apa itu teks biografi, pengertiannya tuh apa gitu. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Jadi ini tuh bercerita tentang kehidupan tokoh yang dipilih dalam teks tersebut gitu. Nah, terus next. Nah, teks biografi ini ditulis agar tokoh tersebut tuh dapat diteladani oleh banyak orang gitu. Jadi yang ditulisnya tuh yang baik-baik dan juga yang bisa dipelajari gitu. Apa yang bisa dipelajari? Mungkin ada hal buruk, tapi dari hal buruk itu bisa kita pelajarin gitu, bisa diambil hikmahnya. Jadi sesuatu yang dapat diteladani gitu. Nah, terus juga penulisan kisah hidup tokoh itu mencangkup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi gitu. Jadi isinya tuh yang bisa menginspirasi, bukan kisah-kisah nggak penting gitu. Nah, terus serupa dengan biografi, terdapat pula teks autobiografi. Nah, autobiografi ini berisikan kisah hidup seseorang tokoh, namun perbedaannya itu terletak pada penulisnya. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan kalau autobiografi itu ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Nah, jadi maksudnya kalau biografi itu seperti yang tadi kita lihat nih, misalnya, wait. Jadi kalau biografi itu kan misalnya nih Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang nulisnya itu bukan Ki Hajar Dewantara kalau biografi. Jadi misalnya kakak misalnya nulis biografi Ki Hajar Dewantara, nah itu namanya biografi. Sedangkan kalau autobiografi itu contohnya kakak menulis teks biografi, tapi itu kakak yang nulis tentang kakak gitu. Jadi tokoh di dalam teks tersebut itu adalah penulisnya gitu. Itu deh. Mudah kan, teman-teman? Kakak yakin teman-teman di sini pasti bisa paham tentang teks biografi ini. Karena ini lumayan mudah, jadi kakak harap teman-teman di sini bisa paham betul. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh banget ditanyain ke kakak, oke? Kita sama-sama belajar. Nah, terus, nah, struktur dalam teks biografi ini ada 3, dan ini udah mengurut ya. Jadi yang pertama itu ada orientasi, kemudian ada peristiwa penting, dan juga reorientasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Jadi ini dia strukturnya. Yang pertama ini kan orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian awal dari teks biografi. Jadi paragraf pertama itu sudah pasti isinya orientasi. Nah, dia itu mencangkup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Dan orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan gitu. Nah, terus pengantar belum termasuk ke pembahasan yang lebih rinci.
Nah, jadi kita lihat contohnya yang tadi ya, orientasi itu yang mana. Nah, jadi sebentar ya. Kayaknya, nah ini. Jadi ini orientasi ya, jadi latar belakangnya dulu, tentang orang yang kita pilih, tentang subjek yang kita pilih, itu kan ini namanya, nama panjangnya, terus habis itu lahir di mana, tahun berapa, latar belakangnya dia berasal dari keluarga keraton. Nah, terus juga ketika usianya 40 tahun, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Jadi ini kan dijelasin dia namanya sebenarnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun jadi Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan dari penggantian nama itu supaya beliau bisa berbaur dengan kalangan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ini merupakan orientasi gitu. Lalu tadi di struktur. Nah, lalu kita lanjut ke peristiwa penting. Nah, peristiwa penting ini yang pertama dia itu menceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Jadi kejadian apa sih dari hidup dia tuh yang sekiranya itu tuh paling utama, yang penting gitu, yang semua orang kayaknya baik nih kalau mereka tahu tentang peristiwa ini gitu. Nah, juga dia tuh disusun secara kronologi sesuai urutan waktu. Jadi nggak bisa acak-acak gitu supaya pembaca juga ngerti, oh habis kejadian A baru kejadian B gitu. Jadi runut gitu peristiwanya. Nah, terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Jadi ada bisa juga dimasukin komentar-komentar penulisnya gitu. Nah, terus berarti di sini ada subjektivitas gitu kan. Jadi yang dia berdasarkan fakta, cuman penulis bisa masukin komentar dia tentang peristiwa tersebut gitu. Nah, terus peristiwa penting ini merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh gitu. Jadi dari dibuatnya teks biografi ini kan pasti ada tujuannya ya, pengen orang itu bisa meneladani sifat atau karakter atau peristiwa yang dialami sama tokoh, dan itu adanya di peristiwa penting. Jadi intinya ada di peristiwa penting gitu. Nah, terus reorientasi itu berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, terus juga berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada reorientasi gitu. Nah, terus dia juga memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang gitu. Nah, jadi kita lihat ke slide contoh tadi aja. Oke. Jadi tadi kan ini orientasi, terus kemudian ini peristiwa penting di pendidikannya, beliau menamatkan sekolah. Nah, terus tapi itu beliau nggak menamatkan sekolahnya karena sakit, ini kan berarti peristiwa penting ya. Kemudian menginjak dewasa, bekerja sebagai wartawan gitu. Terus juga selain aktif tuh diceritain dia tuh ngapain aja gitu sama hidupnya selama selain aktif dalam dunia kewartawanan dan tulis menulis, beliau juga aktif di beberapa organisasi sosial dan politik gitu. Nah, terus juga ini peristiwa penting kan, pada tahun 1908 tuh beliau aktif sebagai propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia. Beliau sering menyuarakan perihal pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Nah, semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara ini semakin menggebu dalam bentuk perjuangannya hingga pada bulan November 1913 beliau membentuk Komitmen Bumi Putra. Nah, ini kan juga merupakan peristiwa penting gitu. Jadi dua paragraf ini masuknya ke peristiwa penting. Nah, kemudian di orientasinya nih, kepribadian dan perjuangannya dalam dunia pendidikan tidak disangsikan lagi. Nah, disangsikannya maksudnya diragukan ya teman-teman. Nah, mengingat beliau merupakan pendiri perguruan nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922, sepak terjangnya di dunia pendidikan, menjadikannya Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama, hingga tanggal lahirnya yakni 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Jadi ini ada penutupannya atau reorientasi gitu. Lalu kita lanjut lagi, tadi yang terakhir, oh bukan, masih ada 2 slide.
Nah, ini ada ciri-ciri teks dari biografi. Apa aja sih ciri-cirinya dari teks biografi itu? Yang pertama, dia itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Jadi ini bukan merupakan rekayasa maupun imajinasi seseorang, tapi berdasarkan fakta gitu, benar-benar terjadi, benar-benar dialami oleh si tokoh tersebut. Lalu kedua, dia itu disajikan dalam bentuk narasi. Nah, disajikan dalam bentuk narasi ini dalam bentuk teks dan juga merupakan peristiwa kronologis gitu ya. Kan tadi udah dijelasin di peristiwa penting kalau isinya itu dia tuh kronologis, jadi beruntut gitu. Misalnya dia ngalamin A dulu, baru kejadian B, baru kejadian C gitu. Jadi kronologis gitu. Nah, terus ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dapat dijadikan teladan oleh para pembaca. Jadi peristiwanya penting gitu sehingga bisa dijadikan teladan oleh para pembaca. Gitu. Nah, terus apa aja sih kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi? Yang pertama, dia itu menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal, yakni tuh Kak, seperti ia, dia, atau beliau. Juga banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja tindakan itu misalnya seperti dia belajar, dia menyapu, begitu. Jadi kata kerja itu yang menunjukkan sebuah perbuatan gitu. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Oke, untuk yang kaidah kebahasan ini dia pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau. Juga banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ini banyak enggaknya itu nggak wajib juga, maksudnya banyak mengandung kata kerja tindakan, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ada menggunakan banyak kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi nggak wajib banyak juga. Sebenarnya ini kayak ciri-ciri aja gitu. Dia tuh banyak menggunakan, tapi ada juga teks yang nggak banyak menggunakan kata kerja pasif gitu. Jadi ada itu juga udah mencukupi gitu. Nah, terus banyak menggunakan kata sifat untuk menjelaskan sifat-sifat tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. Ini pastinya sifat-sifat yang baik gitu ya, maksudnya yang bisa dijadikan contoh gitu sama orang yang membaca teks tersebut gitu. Oke, mungkin sekian dulu pelajaran hari ini. Nanti dilanjutkan dengan latihan soal dan juga diskusi pada hari Sabtu nanti. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadi berkah. Dadah, semoga sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu di hari Sabtu.